pagi, Nurse. Ya, perkenalkan, saya Nastri, perawat yang akan bertugas merawat ibu pada hari ini. Sebelum saya tahu nama lengkap ibu dan tanggal lahirnya. Nama saya Panca Yuliasi, Nurse. Ya, Tanggal lahirnya 9 Juli tahun 90, Nurse. oke, boleh saya lihat gelang identitasnya ya Bu ya? Ya. Betul ya, Ibu Panca Yuliasi, 9 Juli 1990 ya Bu ya? Baik, jadi pada hari ini kita akan melakukan saya akan melakukan pengkajian antenatal atau pemeriksaan pada masa kehamilan ibu ya Bu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui masalah kesehatan ibu dan janin ibu dan juga nanti apakah ada risiko atau tidak untuk persalinan ibu. Untuk prosedurnya nanti saya tanyakan beberapa pertanyaan dan juga ada pemeriksaan fisiknya ya Bu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin ibu. Kemudian nanti prosedurnya mungkin akan sedikit dibuka bagian bajunya di bagian dada, perut, dan juga nanti ada di bagian perineumnya dia Bu, bagian bawahnya. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia, Nurse. Bersedia. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu ya. Ya. Tempatnya di sini saja. Kemudian saya juga sudah menyiapkan lingkungannya supaya aman untuk ibu. Nah, kalau gitu boleh kita mulai ya Bu ya. Oke, nah untuk yang pertama saya anamnesis atau saya tanya-tanya terlebih dahulu ya Bu ya. Tadi ibu namanya Ibu Panca Yuliasi. Usianya berarti saat ini 31 tahun ya Bu ya? Ya, betul, Nurse. Ya, ibu menikah berapa tahun yang lalu ibu? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Saat ini ibu bekerja atau tidak? Enggak, saya ibu rumah tangga, Nurse. Ibu rumah tangga. Untuk pendidikan terakhirnya? Saya SMA. SMA. Untuk alamat lengkapnya ibu? Gimana, Nurse? Alamat lengkapnya? Alamat saya di Kukusan Beci, Depok, Nurse. Oke. Untuk kemudian saya akan bertanya untuk riwayat kesehatan kehamilan masa lalu ibu ya Bu ya. Ya. Anak keberapa ibu? Ini anak kedua, Nurse. Anak kedua, berarti ibu ini persalinan kedua juga ya Bu ya? Ya, betul. Persalinan kedua. Untuk anak pertamanya itu berapa tahun yang lalu ibu? 3 tahun yang lalu, Nurse. 3 tahun. Ya. Melahirkannya di mana ibu kalau boleh tahu? Di rumah sakit. Operasi atau normal? Alhamdulillah saya normal, Nurse. Sudah normal. Rencana ke rumah sakit atau bagaimana ibu? Ya, saya sama suami saya sudah ada rencana buat persalinan di rumah sakit, Nurse. Oke, kemudian waktu itu ditolong oleh siapa ibu? Dokter atau bidan? Sama dokter. Dokter ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, waktu lahir anaknya menangis atau tidak ibu? Nangis, Nurse. Nangis anak saya. Nangisnya kencang atau tidak? Kencang. Kencang ya. Untuk berat badannya ibu masih ingat? Berapa ya? Anak pertama saya 3 kilo, Kak. Iya, 3 kilo, Nurse. Panjang badannya? 42, Nurse. 42. Oke. Nah, untuk kehamilan anak sebelumnya itu ibu ada tidak Bu? Mual atau pusing? Mual, pusing kalau mau aktivitas sih, Nurse. Oh iya. Ya. Tapi pernah dirawat atau tidak Bu? Belum, saya belum pernah dirawat selama hamil sebelumnya. Ya. Waktu lahir juga waktu itu cukup bulan ya Bu ya? Ya, cukup bulan, Nurse. Bulan berarti sesuai perkiraan ya Bu ya? Betul. Oke, waktu itu ada dirangsang dengan obat atau tidak? Tidak, Nurse, tidak. Tidak ya. Oke, nah sekarang saya akan menanyakan riwayat kehamilan pada saat ini ya Bu ya. Nah, untuk menstruasi ibu terakhir kapan Bu kalau boleh tahu? Tanggal 10 Juli, Nurse. 10 Juli. Itu untuk keluarnya atau bersihnya ibu? Itu keluarnya, Nurse. Keluarnya berarti untuk perkiraan lahir ibu berarti tanggal 15 April ya Bu ya. Nah, kemudian untuk berat badannya saat ini ibu berat badannya berapa ibu? 65, Nurse. 65. Kalau sebelum hamil berat badannya berapa Bu? 50. 50. Berarti ada kenaikan 10 kg ya Bu ya? Ya. Iya. Tekanan darahnya kalau sebelum hamil berapa ibu? Sebelum hamil saya 125/83, Nurse. 125/83 ya. Oke, kemudian selama kehamilan ini ada keluhan, ada pusing, atau perutnya kenceng, atau tangannya ada bengkak gitu Bu? Kayaknya sih nggak ada, cuman kayak pusing gitu sih, sama kayak kehamilan yang pertama, Nurse.
nggak ada ya? Ya. Oke, nah baik Ibu, nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, dan saya menyiapkan perawatannya. Oke, saya tutup tirainya untuk menjaga privasi Ibu ya. Saya cuci tangan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nestri, perawat yang bertugas di rumah sakit pada hari ini. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Oke, saya cek dalam identitasnya ya Bu ya. Oke, sudah sesuai dengan gelang identitasnya ya Bu ya. Ya, oke Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pengkajian terkait antenatal atau pada masa kehamilan Ibu ya Bu ya. Saya akan memeriksa kondisi kesehatan dari Ibu maupun janin Ibu. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu ya. Baik Ibu, untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Oke, ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu sebelumnya? Tidak ada ya? Nah kalau gitu saya cuci tangan terlebih dahulu, saya siapkan perawatannya dan saya tutup tirainya untuk menjaga privasi Ibu ya. Baik Ibu, kita mulai ya pemeriksaannya. Yang pertama saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Bu ya. Saya cek suhunya ya Bu ya. Saya taruh di ketiak Ibu, nanti dikepit ya Bu ya. Oke, maaf saya buka bajunya sedikit. Saya boleh dikepit Ibu suhunya. Sambil menunggu suhu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu ya. Iya. Ibu sebelumnya ada keluhan? Tidak ya Bu ya? Iya. Kita cek dulu tekanan darahnya. Sebelumnya tekanan darah sebelum kehamilan berapa Bu? 120/80. Iya. Kita cek selama kehamilan ini berapa ya Bu ya? Ibu, saya cek tekanan darahnya ya. Ya, tekanan darahnya 120/80 normal ya Bu ya. Iya, sama seperti sebelum kehamilan. Ibu juga tidak ada keluhan ya Bu ya. Kemudian untuk suhunya Ibu, suhunya 36,5 normal ya Bu ya. Oke, untuk nadinya saya cek juga ya Bu ya. Ya, untuk nadinya 84 kali per menit dan untuk RR-nya 21 kali per menit. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu ya. Yang pertama saya izin untuk memeriksa bagian wajah Ibu terlebih dahulu ya. Yang pertama kita mulai dari kepala, itu rambut. Oke, saya lihat rambutnya bersih, tidak kusam ya Bu ya. Oke, saya izin menambahnya ya Bu ya. Oke, nah ini kulit kepalanya juga tidak berminyak, tidak kering, dan tidak ada ketombe ya Bu ya, rambutnya sehat. Kemudian untuk bagian wajah Ibu juga tidak pucat, kemudian tidak nampak bintik atau bercak atau plasma gravidarum. Kemudian untuk bagian matanya ya Bu ya, bagian mata saya akan lihat dari konjungtiva Ibu ini tidak anemis, kemudian skleranya tidak ikterik. Kemudian untuk bagian hidung ada gangguan keluhan pernafasan Ibu? Enggak ya? Kita cek ya Bu ya. Oke, ini juga tidak ada sumbatan jalan nafas. Untuk bagian telinganya tidak ada tanda-tanda peradangan juga. Dan untuk bagian bibirnya tidak kering, mukosanya tidak lembab. Kemudian untuk bagian mulutnya Bu ya, giginya bersih ya Bu ya. Iya, giginya bersih, kemudian tidak ada bolong juga. Mulutnya sehat ya Bu ya.
Selanjutnya untuk bagian leher, saya lihat di sini lehernya tidak ada tanda-tanda kemerahan. Ada nyeri Bu? Enggak ada ya, saya izin untuk palpasi atau saya raba ya Bu ya. Ya, nah di sini tidak ada tanda-tanda pembengkakan atau benjolan atau pembengkakan kelenjar tiroid ya Bu ya, atau pembengkakan vena jugularis. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian dada ya Bu ya. Boleh saya izin untuk membuka bajunya Bu? Oke, saya buka ya Bu ya. Oke. Yang pertama saya akan melakukan auskultasi suara napas dan juga jantungnya ya Bu ya. Pertama suara napas terlebih dahulu, Ibu boleh tarik nafas ya Bu ya. Ya, tarik nafas Ibu. Ya. Tarik nafas lagi. Ya. Sekali lagi Ibu. Ya. Lagi. Ya. Oke, ini suara napasnya terdengar suara napas bunyi suara vesikuler ya Bu ya. Artinya normal, tidak ada suara napas tambahan. Kemudian untuk suara jantungnya. Ya. Nah, ini suara jantungnya terdengar suara S1 dan S2 ya Bu ya, atau lubuk yang tidak terdengar suara murmur ataupun suara galap ya Bu ya. Kemudian untuk bagian payudaranya saya izin untuk melihatnya Bu ya. Oke, nah untuk bagian payudaranya ini putingnya sudah mulai menonjol ya Bu ya, puting susunya sudah mulai menonjol, aerolannya sudah menghitam. Kemudian di sini saya raba sedikit ya Bu ya. Ya, ini sudah ada produksi asinnya ya Bu ya. Ya. Kemudian saya lanjut ke bagian abdomen atau perutnya Bu ya. Oke, izin untuk membuka bajunya di area perut ya Bu ya. Baik, yang pertama saya lihat dulu. Nah, ini tidak ada ini ada linea nigra dan juga stria gravidarum ya Bu ya. Ini normal pada saat kehamilan, ada tanda-tandanya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bising usus. Saya cek ya Bu ya. Ya, untuk pemeriksaan bising usus ini terdengar normal ya Bu ya, 30 kali per menit. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran tinggi fundus uteri ya Bu ya. Yang pertama saya ambil pita ukurnya, kemudian saya kumpulkan dulu perutnya ya Bu ya, atau rahimnya. Ada nyeri tidak Bu? Oke ya. Oke, kemudian saya akan melakukan pengukuran dari CV ke fundus ya Bu ya. Oke, di sini ukurannya 37 ya Bu ya. 37 cm. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold atau Leopold manuver. Jadi ada 4 pemeriksaan. Yang pertama ini untuk mengetahui posisi janin di dalam rahim Ibu ya Bu ya, apakah dalam posisi yang normal ataupun ada kelainan. Nah, yang pertama saya akan melakukan Leopold 1, yaitu untuk melihat pada area fundusnya ya Bu ya. Oke, nah ini saya raba pada area fundus. Oke, ini teraba bulat, kemudian tidak melenting, melebar. Ini sepertinya diperkirakan bokong janin ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk Leopold 2 untuk melihat ekstremitas dan punggungnya berada di kanan atau kiri ya Bu ya. Oke, yang pertama saya raba dulu. Oke, pertama sebelah kiri. Nah, ini teraba ada benjolan-benjolan kecil, kemudian ada yang kosong, bagian-bagian kecil dan yang kosong ini diperkirakan ekstremitas bayi ya Bu ya, atau janin. Kemudian
bagian sebelah kanan ini terasa keras seperti papan. Nah, ini diperkirakan adalah punggung janin ya Bu ya, atau kita sebutnya puka atau punggung kanan. Baik Ibu, selanjutnya level 3 untuk menentukan posisi yang ada di sebelah sini ya Bu ya. Oke, nah ini di sini keras, kemudian bulat. Nah, ini diperkirakan adalah kepala janin ya Bu ya. Kemudian untuk level 4 untuk menentukan apakah kepalanya sudah masuk ke pintu dasar atas panggul atau belum ya Bu ya. Nah, ini tangan saya konvergen, artinya dia belum masuk ke pintu atas dasar panggul ya Bu ya, kepalanya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya Bu ya. Tadi punggungnya di sebelah sini, punggung kanan. Kemudian kita akan taruh di nextnya di pintu maksimumnya ya Bu ya. Saya dengarkan, saya sambil raba nadi Ibu dan juga melihat jam. Oke, denyut jantung janinnya normal ya Bu ya, 140 kali per menit. Untuk konfirmasinya, saya akan konfirmasi menggunakan Doppler ya Bu ya. Oke, betul juga ya Bu ya, 140 kali per menit. Oke Ibu, pemeriksaan pada bagian abdomen sudah selesai. Sekarang saya akan lanjut ke pemeriksaan pada bagian ekstremitas ya Bu ya, pada kakinya. Ibu ada bengkak Bu di kakinya? Enggak ya? Nah, oke, di sini tidak terlihat ada varises atau edema. Saya pencet sedikit ya Bu ya. Nah, ini tidak ada piting edema. Kemudian saya cek untuk refleks patelanya ya Bu. Ya, Ibu rileks kakinya ya. Oke, satu lagi ya Bu. Ya, rileks ya Bu. Oke, nah ini refleks patelanya bagus ya Bu ya. Selanjutnya untuk bagian baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area genitalianya ya Bu ya, pada area vulva dan juga perineumnya. Kemudian saya akan memasang pengawas terlebih dahulu ya Bu ya, pengawas air. Mohon maaf, permisi ya Bu ya, saya pasang terlebih dahulu. Ya, kemudian saya akan memakai sarung tangan bersih ya Bu ya. Ibu sebelumnya ada keluhan? Tidak ada ya Bu ya. Oke, saya akan inspeksi pada area vulva dan perineumnya ya Bu ya. Nah, ini tidak teraba, tidak ada keputihan, kemudian saya lihat juga tidak ada benjolan, kemerahan, ataupun bercak-bercak darah ya Bu ya. Untuk vulva dan perineumnya ini tampak bersih. Baik Ibu, saya rapikan alatnya kembali. Ya. Ya, baik Ibu. Dah. Bagaimana perasaannya Ibu setelah diperiksa? Alhamdulillah senang ya Bu ya, jadi tahu. Iya, tadi tindakannya juga tidak terlalu invasif ya Bu ya, kayak pemeriksaan fisik saja. Ya, nah untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi terkait dengan perkembangan kemajuan persalinan Ibu ya. Iya, untuk proses melahirkan Ibu. Iya. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada? Baik, kalau gitu saya izin pamit. Ibu selamat beristirahat kembali. Nanti kalau Ibu ada keluhan boleh Ibu panggil saya ya. Oke Ibu, selamat beristirahat. Selamat pagi.